Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, nama Muhammad Fathur dengan NIM 126204203 dari kelas 3B Tadris Matematika. Pada presentasi kali ini akan sedikit membahas tentang variasi stimulus. Dan pada materi ini terdapat 4 bahasan. Untuk yang pertama, pengertian variasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari keterampilan variasi. Dan yang ketiga, prinsip dalam penggunaan variasi. Yang keempat, komponen-komponen dalam keterampilan variasi. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian variasi gaya mengajar. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid. Sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Dalam keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media. Yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Dengan adanya penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar, diharapkan dalam proses belajar mengajar akan menjadi lebih dinamis dan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan minat belajar siswa. Lanjut untuk tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Dan yang terakhir, guru memberi kesempatan bagi siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang baik. Lanjut ke prinsip penggunaan variasi. Dalam menerapkan variasi pembelajaran, tidak hanya diperlukan keanekaragaman jenis-jenis variasi pembelajaran yang dikembangkan, melainkan ditentukan pula oleh faktor kualitasnya. Oleh karena itu, agar penerapan variasi bisa mencapai sasaran pembelajaran secara efektif, maka beberapa prinsip berikut ini harus menjadi pertimbangan. Yang pertama, bertujuan. Variasi stimulus yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang terarah dan jelas. Tujuan variasi harus sejalan dan diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua, fleksibel. Variasi yang dikembangkan harus bersifat luas dan tidak kaku, sehingga setiap jenis variasi yang diterapkan memungkinkan dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi secara spontan pada saat terjadinya pembelajaran, tanpa harus mengganggu keutuhan proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, lancar dan kesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus berjalan lancar. Perpindahan dari suatu bentuk stimulus ke stimulus pembelajaran lainnya
Dalam rangka menerapkan stimulus pembelajaran yang bervariasi, semuanya harus merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya, kewajaran atau tidak dibuat-buat. Variasi stimulus dalam pembelajaran tidak dibuat-buat sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan. Oleh karena itu, setiap jenis atau bentuk stimulus yang dikembangkan sebaiknya berjalan secara wajar, alamiah, dan terkait langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, yaitu pengelola yang matang. Ada kalanya jenis atau bentuk stimulus yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu bersifat rumit dan kompleks, membutuhkan beberapa tenaga atau personil. Penerapan variasi yang seperti itu tentu saja harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang agar semuanya dapat berjalan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Baik, lanjut ke komponen-komponen variasi. Untuk komponen yang pertama yaitu variasi gaya mengajar guru. Variasi gaya mengajar pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi anggota badan, dan variasi perpindahan guru dalam kelas. Untuk yang pertama, variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lambat atau sebaliknya. Suara guru hendaknya bervariasi pada saat menjelaskan materi pelajaran, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. Jika suara guru senantiasa keras atau terlalu keras, akan sulit diterima oleh siswa karena mereka menganggap gurunya sedang marah atau seseorang yang kejam. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Perhatian siswa mestilah terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan guru, misalnya dengan perkataan, "Perhatikan ini baik-baik," atau "Nah, ini penting sekali," atau lagi, "Perhatikan dengan baik, ini agak sukar dimengerti." Nah, melalui perkataan seperti itu tadi, siswa pasti akan lebih fokus pada pembelajaran yang kita ajarkan. Lanjut, kontak pandang. Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa-siswa untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dan kontak dengan mereka. Untuk komponen yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Media dan alat pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 bagian bila ditinjau dari indera yang digunakan. Untuk yang pertama, variasi alat atau media yang dapat dilihat. Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat, mungkin seperti grafik, bagan, poster, diagrama, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang kedua, variasi alat atau media yang dapat didengar. Suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Media yang termasuk ke dalam jenis ini seperti rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi, dan masih banyak yang lain. Untuk selanjutnya, variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua yang tadi, karena
melibatkan lebih banyak indera. Media yang termasuk jenis ini semisal film, televisi, slide proyektor yang diiringi penjelasan dari guru. Tentu saja penggunaan media jenis ini mesti disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatan, baik secara individual maupun kelompok. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, spesimen, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan oleh siswa dengan meraba, menggerakkan, memperagakan, atau memanipulasinya. Dan untuk komponen yang ketiga, yaitu variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar mengajar. Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas, tetapi guru berperan sebagai moderator, pembimbing, dan motivator. Interaksi guru-siswa bisa terjadi dalam bentuk interaksi verbal dan non-verbal. Pola interaksi dapat pula berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan. Selain itu, dalam proses pembelajaran terdapat aktivitas guru dan siswa. Beberapa aktivitas siswa yaitu aktivitas fisik, aktivitas mental, aktivitas verbal, aktivitas non-verbal, dan sebagainya. Aktivitas siswa tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya, menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi, berlatih, atau memperagakan. Penggunaan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa dimaksudkan untuk menghindari kebosanan siswa serta untuk menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.